Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Masih setia kan dengan Trik Belajar Channel? Jumpa lagi dengan saya Aulia ya. Nah, buat teman-teman nih yang pengen download soal-soal ini buat latihan, bisa di-download di deskripsi ya. Udah kita sediain kok. Nah, jangan lupa juga subscribe dan share untuk dapatkan video soal-soal selanjutnya. Sekarang kita bahas soal nomor 21 sampai nomor 25 untuk SKB Pendidikan Guru SD. Langsung saja dimulai ya. Soal nomor 21. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Kata kunci di sini adalah melakukan penilaian kompetensi sikap. Kompetensi sikap. Untuk menilai sikap, maka pendidik menggunakan skala penilaian atau rating scale. Jawabannya adalah A. Berikut penilaian kompetensi sikap bisa melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik atau teman sejawat yang disebut dengan peer evaluation dan jurnal. Observasi, penilaian diri dan antar teman sejawat ini penilaiannya biasanya menggunakan rating scale atau skala penilaian. Sedangkan kompetensi sikap yang dilakukan dengan jurnal itu melalui catatan dari pendidik. Paham ya? Oke, next soal nomor 22. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual dan sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Jelas banget di sini kompetensi penilaian hasil belajar pasti mencakup segalanya. Mana yang paling komplit? Iya, jawabannya adalah C, yaitu lingkup sikap, sikap sosial, spiritual, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, lanjut langsung nomor 23. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut, kecuali A. Pemahaman konsep, B. Penalaran dan komunikasi, C. Melakukan tes, D. Pemecahan masalah dan sikap. Ya, jawabannya adalah C. Melakukan tes. Langsung kita ke nomor 24. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi dari A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Kata kuncinya di sini adalah siswa menyelidiki dan mencari jawaban. Ya, jawabannya adalah inquiry learning. Sedikit kita bahas mengenai model pembelajaran tersebut. Yang pertama, discovery learning. Discovery learning adalah metode pengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya itu ditemukan oleh anak sendiri. Kemudian inquiry learning, ini hampir sama dengan discovery learning, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ya, jadi untuk soal yang nomor 24 ini, guru mendorong siswa untuk menyelidiki dan mencari jawabannya. Ini adalah lebih tepatnya pada inquiry learning, bukan discovery learning. Jadi hati-hati ya teman-teman, perbedaan antara discovery dengan inquiry learning. Sekarang untuk yang inductive learning,
Inductive learning adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Sedangkan cooperative learning yaitu suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan yang beragam atau berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika ada salah satu teman dalam satu kelompok belum menguasai bahan pelajaran tersebut. Paham ya perbedaan keempat model pembelajaran tersebut? Oke, lanjut ke soal nomor 25. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Sudah jelas di sini guru membentuk kelompok-kelompok belajar. Iya, jawabannya adalah yang D. Belajar kooperatif. Jadi kita flashback ke soal yang nomor 24 tadi ya, yang sudah dibahas mengenai cooperative learning. Nah, soal ke-25 sesuai dengan pembelajaran cooperative learning. Jawabannya adalah D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Selesai sudah pembahasan soal nomor 21 sampai 25 SKB Pendidikan Guru SD. Sampai jumpa lagi pada video soal-soal berikutnya.